Halo semuanya. Belakangan ini kata AI atau kecerdasan buatan kayaknya ada di mana-mana kan? Tapi di luar semua heboh-hebohnya itu, sebenarnya AI itu apa sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau kita dengar kata AI, pasti yang kebayang langsung robot-robot pintar yang mau menguasai dunia ya kan? Persis kayak di film-film. Tapi beneran gitu nggak sih? Nah, sekarang kita coba pisahin mana yang fiksi, mana yang fakta. Oke, sebelum kita ngomongin yang benerannya, kita jujur-jujuran dulu deh. Sumber imajinasi kita, dan mungkin juga rasa takut kita, soal AI itu datangnya dari mana coba? Ya, dari film. Buat kebanyakan dari kita, film itu perkenalan pertama kita sama AI. Kalian ingat HL9000 dari film 2001 A Space Odyssey? Yang suaranya dingin, tapi serem itu? Atau Skynet dari Terminator, yang misinya mau musnahin manusia? Nah, itu kan gambaran AI yang super kuat, punya kesadaran sendiri, dan biasanya jahat. Gambaran kayak gini emang nempel banget di kepala kita. Tapi yang paling penting buat diingat, itu semua cuma fiksi. Oke, cukup nonton filmnya. Sekarang kita pindah dari bioskop ke dunia nyata. Lupain dulu deh robot-robot jahat dari Hollywood. Yuk kita fokus ke apa itu AI yang sebenarnya. Jadi, intinya AI itu apa? Gampangnya gini, ini tuh bidang ilmu komputer yang tujuannya satu, bikin mesin yang bisa niruin kemampuan otak manusia. Kata kuncinya di sini tuh meniru. Bukan buat nyiptain kesadaran baru ya, tapi buat niru cara kita belajar, mikir, dan ngambil tindakan. Terus apa dong yang bikin AI ini spesial? Beda sama program komputer biasa, AI itu bisa belajar. Coba bayangin deh, program komputer biasa itu kayak resep masakan yang kaku, cuma bisa ngikutin instruksi plek ketiplek. Nah kalau AI, dia itu kayak koki. Dia bisa nyicipin, belajar dari masakan yang gagal, terus resepnya diubah biar makin enak. Jadi makin lama makin pintar. Nah, gimana sih cara AI belajar itu? Sebenarnya ada 3 komponen utama. Pertama, butuh data. Anggap aja ini bensinnya. Makin banyak datanya, makin bagus. Kedua, ada algoritma. Ini mesinnya yang ngolah semua bensin tadi. Dan ketiga, ya hasilnya. Si mesin jadi bisa belajar dari data dan beradaptasi biar kerjanya makin oke. 3 hal ini nih fondasi dari hampir semua AI yang kita pakai sekarang. Biar makin kebayang, yuk kita bandingin langsung kecerdasan buatan ini sama kecerdasan alami punya kita, manusia. Oke, kita lihat nih perbandingannya. Dari asal-usulnya aja udah beda. Kecerdasan kita itu hasil evolusi biologis jutaan tahun. Kalau AI, ya buatan manusia, basisnya algoritma. Terus soal kreativitas, kita bisa loh mikirin ide-ide yang benar-benar baru. AI yang sekarang, walaupun canggih, sebenarnya cuma mengenalin dan ngolah ulang pola dari data yang udah ada. Dan yang paling dasar nih, kesadaran. Kita punya perasaan, punya kesadaran diri. AI itu nggak punya. Dia cuma simulasi seolah-olah ngerasain, padahal enggak. Nah, ini nih beda paling gedenya. AI yang di film-film itu namanya AGI atau Artificial General Intelligence. Ini AI impian yang punya kesadaran dan bisa ngerjain apa aja yang bisa dikerjain manusia. Tapi, AI yang kita punya dan pakai sekarang itu namanya Nero AI. AI ini jago banget tapi cuma buat satu tugas spesifik. Misalnya ya, buat ngerekomendasiin film atau ngenalin muka kamu di HP. Setelah tahu bedanya, kalian mungkin kaget loh kalau sadar seberapa sering Nero AI ini kita temuin sehari-hari. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Siap, yuk kita berburu AI di sekitar kita. Kalian mungkin nggak sadar, tapi kemungkinan besar banget. Salah satunya lagi kalian pegang, atau ada di dekat kalian sekarang ini. Pernah kepikiran nggak? Kok bisa ya YouTube atau Netflix itu tahu banget video atau film apa yang pengen kamu tonton berikutnya? Nah, itu dia, Nero AI lagi kerja. Dia belajar dari semua yang pernah kamu tonton. Buka kunci HP cuma pakai muka, yep, itu juga AI. Sistemnya dilatih buat ngenalin ciri khas muka kamu dari jutaan kemungkinan lain. Dan pastinya, asisten virtual. Pas kamu nanya cuaca ke Siri atau minta Google Assistant pasang alarm, kamu tuh lagi ngobrol sama AI yang emang dirancang khusus buat ngerti dan ngerespon perintah suara. Tentu aja, semua ini nggak muncul tiba-tiba. Perjalanan AI itu panjang banget. Dimulai dari ide tes Turing di tahun 50-an buat ngukur kecerdasan mesin. Terus istilah artificial intelligence sendiri baru muncul tahun 1956. Lompatan besarnya terjadi tahun 1997, waktu Deep Blue dari IBM ngalahin juara catur dunia, Garry Kasparov. Dan yang lebih gila lagi, tahun 2016, AlphaGo dari Google ngalahin Lee Sedol di permainan Go, yang katanya jauh lebih rumit dari catur. Semua ini jadi bukti betapa kuatnya Nero AI kalau udah fokus di satu bidang. Jadi, dengan kemajuan yang sepesat ini, artinya apa buat kita? Apakah ini soal manusia versus mesin?
Atau ada cara lain buat ngelihatnya? Nah, ini kita sampai ke bagian paling penting. Mungkin cara terbaik ngelihat AI itu bukan sebagai saingan, tapi sebagai alat. Peran AI yang sebenarnya itu buat jadi augmentasi, kayak alat bantu canggih yang bisa nguatin dan ningkatin kemampuan kita sebagai manusia. Anggap aja ini kemitraan. AI itu jagonya di kecepatan, konsistensi, dan analisis data super besar yang mustahil kita lakuin. Di sisi lain, kita manusia jagonya di hal-hal yang AI nggak punya. Kreativitas yang asli, pemahaman konteks, sama empati. Kita ini saling melengkapi, bukan saingan. Jadi, pertanyaannya mungkin bukan lagi apakah AI bakal mengambil alih, tapi lebih ke gimana cara kita berkolaborasi sama AI secara maksimal. Kalau kita udah ngerti AI itu apa, sebuah alat canggih, bukan musuh dari film, kita bisa mulai ngebangun masa depan di mana teknologi ini benar-benar ngebantu kita semua. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian kolaborasi ini bakal kayak gimana ke depannya? Terima kasih udah nyimak.